dan Ipin, nama yang sangat masyhur di Indonesia. Siri Upin dan Ipin mempunyai ramai peminat setia, sama ada yang tinggal di kampung mahupun di bandar. Saya langsung suka karena buat saya value-nya sangat tinggi ya. Sehingga saya bicara sama Pak Buran, saya bisa bantu untuk promosikan di Indonesia. Upin Ipin mencapai kemuncak popularitinya di Indonesia apabila ditayangkan oleh stesen TV nasional MNC TV yang asalnya dikenali sebagai TPI. Setelah perbaikan-perbaikan dilakukan, lalu pada bulan Oktober 2010, TPI berganti nama menjadi MNC TV. Tahun 2012, sepanjang 2012, MNC TV masuk ke ranking 3, which is not easy to get. but it was a good effort by the whole team of MNC TV, supported by all the audience and including Leko Pak, with the Upin Ipin program, which was doing very well. Alhamdulillah waktu itu salah satu TV yang TPI, TV nasional yang tertarik. Sekarang namanya MNC TV. Dia tertarik untuk memutarkan Upin Ipin. Dan setelah ada di TV, maka pekerjaan lain yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya mempromosikan Upin Ipin, baik di bidang off-air-nya maupun on-air-nya. Sekitar tahun 2012, bagi mempromosikan jenama Upin dan Ipin di sana, syarikat DNA dengan kerjasama Sony dan beberapa rakan artis yang lain telah membuat satu kolaborasi untuk menghasilkan album Upin Ipin yang pertama di Indonesia. Album Upin Ipin ini diproduseri oleh Fadli dan Rindra dari grup band Padi, di mana mereka betul-betul mencurahkan idenya untuk membuat lagu anak-anak. Dan kebetulan kita bertemu dengan partner kita yaitu Upin Ipin yang diwakili oleh pihak DNA di Indonesia. Mereka memiliki satu visi, yaitu ingin membuat anak-anak bernyanyi lagu anak-anak. Ya, dapat ide lagu Sahabat Selamanya pertama dari karakter Upin Ipin dan kawan-kawan. Filosofi di dasar di itu semua adalah persahabatan mereka yang saling membantu, saling mengisi. Itu yang menjadi ide, jadi menjadi lagu Sahabat Selamanya. Melalui penceritaan Upin dan Ipin, pelbagai pengajaran dan teladan dapat ditimba dan ini telah menjadi faktor tercetusnya idea yang memberi inspirasi kepada penggiat muzik di sana dalam penghasilan album tersebut. Upin Ipin sangat populer di Indonesia. Saya rasa saat ini merupakan satu-satunya produk animasi untuk anak-anak yang sangat populer, yang tidak ada kekerasan di dalamnya. Banyak pengajaran yang sangat positif untuk anak-anak. Pada awalnya, siri ini tidak mendapat sambutan dari pihak penyiaran dengan alasan Upin Ipin merupakan cerita kampung dan tidak mempunyai unsur adiwira yang kononnya lebih diminati oleh kanak-kanak. Sebenarnya sebelum TPI saya sudah menawarkan ke beberapa TV dan mereka tidak tertarik sama sekali karena ya tidak ada hero-nya, itu tidak ada fighting-nya. Ini cuma cerita anak kampung gitu ya. Mereka pikir nggak akan ada orang yang mau nonton cerita anak kampung. Akhirnya saya ketemu dengan TPI, kebetulan TPI pernah broadcast yang Ramadan. Sehingga mereka bilang ya kita tertarik. Back in 2008 actually, kami mulai tayang Upin Ipin itu di bulan Ramadan. Dari tayangan di tahun 2008 itu, indikasi menunjukkan bahwa Upin Ipin merupakan program yang cukup baik potensinya di Indonesia, yang akhirnya proven setelah kami berkenalan dengan Leko Pak, selanjutnya mulai menayangkan stripping daily, menayangkannya setiap hari di tahun 2009. Nah, di saat itu performance-nya semakin meningkat lagi. Idea dan penulisan skrip yang berkesan telah menyebabkan Upin dan Ipin menjadi ikutan kepada anak-anak kecil. Golongan yang lebih tua pula menonton untuk mengimbau kembali sama mereka di masa kecil. Kebetulan kan di dalam bulan puasa ini Upin Ipin yang membaca doa kita. Jadi anak-anak itu banyak katanya saya dengar anak-anak itu nunggu di TV Upin Ipin baca doa, jadi mereka semua baca doa. Kemudian di sahur mereka nunggu Upin Ipin untuk sama-sama baca niat istimewanya Upin Ipin di bulan puasa. Tidak ada satupun program yang punya seperti itu. Karena performance-nya yang bagus, values-nya pun bagus, sehingga performance-nya bagus tidak hanya di segmen anak-anak, tapi dapat ibunya juga, dapat keluarga. That way, a lot of advertisers prefer to put their advertising spots in Upin Ipin. Pada tahun 2011, berlaku sedikit ketegangan antara Malaysia dan Indonesia. Ini menyebabkan populariti Upin dan Ipin sedikit tercalar. Namun,
lagu Sahabat Selamanya yang dinyanyikan kumpulan padi dengan penampilan Upin dan Ipin secara tidak langsung telah menjernihkan kembali hubungan kedua negara. Setelah adanya lagu ini, tadinya awalnya ganyang Malaysia dan sebagainya, akhirnya menjadi Indonesia Malaysia Sahabat Selamanya. Ya memang alhamdulillah lagu ini bisa mensejukkan ya hubungan antara dua negara. Upin Ipin ini adalah you and I. You artinya memang hubungan baik, sahabat gitu. Akhirnya mereka ciptakan lagu itu, tapi tanpa sengaja ada liriknya yang memang kita berbeda, tapi kita tetap bisa saling melengkapi. Message yang disampaikan dalam lagu itu bagus ya. Tentunya kami berharap dengan hubungan ini melalui Upin Ipin ya, membuat hubungan kedua negara semakin hangat ya. Mudah-mudahan kedepannya pun Indonesia dan Malaysia bisa semakin dekat. Kita bergembira, bermain, bernyanyi bersama, menikmati indahnya dunia. Pada waktu itu juga timingnya sangat tepat, karena pada waktu itu hubungan antara Malaysia dan Indonesia kurang bagus ya. Tetapi dengan lagu Sahabat Selamanya, di mana mengkolaborasikan Upin Ipin dan Padi pada waktu itu, yang satu dari Indonesia, yang satu dari Malaysia, ternyata ini bisa menyejukkan hubungan antar dua negara. Saya pernah membaca di salah satu posting di Facebook, tolong selamatkan Upin Ipin, karena mereka masih kecil, jadi jangan berkelahi. Ini semua merupakan sesuatu yang membanggakan, khususnya buat pihak Escopark Production kerana telah menghasilkan satu lagi produk Malaysia yang berkualiti dan menghiburkan. Bagi para pemirsa Upin Ipin, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaannya pada program Upin Ipin. Jangan lupa tetaplah setia menonton program Upin Ipin, dan lebih lengkap lagi setiap hari bisa ditonton di MNC TV. Betul? Untuk selamanya.